Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman, salah satu peserta Latsar CPNS Kemenkumham 2022, Angkatan 110, nomor absen 01, kelompok 1. Asal Kota Parepare, penempatan Lapas kelas 2A Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Parepare, yaitu Monumen 40.000 Jiwa Kota Parepare, di mana saya akan mendokumentasikan tempat ini sebagai bentuk pemenuhan tugas Latsar CPNS Kemenkumham 2022 dalam materi wawasan kebangsaan. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentunya berhubungan dengan yang namanya sejarah. Sejarah, meski masa lalu, tapi kita harus tetap mempelajarinya untuk memahami bagaimana kita di masa lalu, apa yang kita percayai hari ini, dan menjadi siapa kita di masa yang akan datang. Kota Parepare atau dikenal Kota Bandar Madani, kota yang menyimpan sejuta keindahan pesonanya. Namun, di balik kehebatan dan keindahan Kota Parepare yang ada saat ini, tersirat duka sejarah yang mengiringi kisah para pejuang dan pahlawan tanah air yang membela dan memperjuangkan tanah Parepare dari serakahnya tangan-tangan para penjajah. Aksi sejarah Belanda itu dimulai pada tanggal 11 Desember 1946. Diperkirakan 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan terbunuh, sehingga peristiwa itu disebut sebagai peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Monumen korban 40.000 jiwa juga merupakan saksi sejarah atas gugurnya 23 pejuang dari tanah Parepare. Sehingga Hari Korban 40.000 Jiwa diperingati setiap tanggal 11 Desember untuk mengenang pembantaian rakyat Sulawesi Selatan oleh serdadu Belanda, dan dibuatlah Monumen 40.000 korban jiwa untuk mengenang para pahlawan dan pejuang yang membela dan memperjuangkan tanah Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Takral, NIP 2002-0120, 2022-03-1004. Saya bertugas di UPT Rutan Kelas 2B Sengkang, Angkatan 110, Kelompok 1. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dan mengenal langsung tempat yang paling bersejarah dan ikonik di Kabupaten Wajo, yaitu Masjid Agung Ummul Qura. Masjid Agung Ummul Qura berdiri di atas tanah seluas 7.000 meter persegi dengan luas bangunan 3.400 meter persegi. Masjid ini rampung dan diresmikan pada tahun 1965, atau dapat dikatakan masjid ini sudah berusia 66 tahun. Masjid ini menjadi spesial di mata masyarakat karena sejarah yang tercipta di belakangnya. Menurut pengurus masjid, masjid ini didesain oleh arsitek yang sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, yakni Fredrik Silaban. Tak hanya sampai situ, orang yang membuat dan mencetuskan pembangunan masjid ini ialah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Menurut sejarah, masjid ini dibuat oleh Insinyur Soekarno dengan alasan karena tidak ingin dicap komunis di tengah pemberontakan Abdul Qahar Muzaffar di Sulawesi pada saat itu. Walaupun beragama Kristen, Fredrik Silaban selaku arsitek masjid tetap mengadopsi kearifan lokal dengan nuansa Bugis yang kental
dan Islami yang tetap didepankan. Tak peduli sejauh apapun kita melangkah, tak peduli dimanapun kita berpijak, tempat ini akan selalu menjadi sejarah. Tempat ini akan menjadi selalu pusat perhatian dunia. Mari kita lestarikan, mari kita jaga sebagaimana mestinya, agar kelak masjid ini dapat dikenang dan dirasakan oleh anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Sakir Amar Amri, peserta Latsar CPNS Kemenkumham Angkatan 110, kelompok 1, nomor absen 4, asal Kabupaten Bulukumba, penempatan UPT Lapas kelas 2A Bulukumba. Saat ini saya berada di monumen korban 40.000 jiwa yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk itu mari kita lihat lebih dekat. Bangunan monumen ini dirintis oleh sejumlah budayawan lokal Bulukumba. Salah satunya adalah Teater Kampung Grup. Lalu dibangunlah oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015 yang lalu. Monumen ini terletak di Jalan Yosudarso, Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Monumen ini dibangun untuk dipersembahkan untuk para pejuang yang tewas, gugur, ditembak oleh pasukan Westerling di tahun 1946, khususnya pejuang dari Kabupaten Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Mari kita senantiasa mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Monumen ini juga menjadi destinasi wisata sejarah bagi masyarakat Bulukumba dan sekitarnya. Dengan mengunjungi monumen seperti ini, dapat membantu melestarikan sejarah perjuangan bangsa, serta menumbuhkan kembali semangat patriotisme yang ada di dalam diri. Bahkan, kita bisa lebih memaknai dan mensyukuri arti dari kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini. Bung Karno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mali si Parape, talang si Pahua. Hanyut sama-sama terdampar, tenggelam sama-sama terapung.